Rekan-rekan mahasiswa, selamat datang di perkuliahan pengantar rekayasa dan desain. Pada hari ini kita akan membahas tahap terakhir sebelum tahap pelaporan atau design report dalam proses rekayasa dan desain, yaitu testing and evaluation. Jadi sebelum-sebelumnya kita sudah membahas ya tahap-tahap proses rekayasa dan desain yang diawali dengan problem definition. Lalu kita juga sudah menentukan ya detailed design serta sebelumnya alternative concepts gitu ya. Jadi harapannya pada saat ini Anda sudah memiliki konsep yang memang akan Anda jalankan berdasarkan analisis Anda terhadap konsep-konsep lain juga gitu ya. Jadi kita tidak bisa maju dengan satu konsep saja. Nah, sekarang adalah tahap di mana kalian mulai manufaktur atau membuat hasil desain kalian gitu ya. Lalu testing tentunya dan evaluasi. Nah, saya pernah sampaikan di pertemuan pertama bahwa proses manufacturing, testing, dan evaluation ini merupakan proses yang repetitif gitu ya. Jadi sampai kalian puas gitu, baru kalian bisa membuat design report. Dan ini akan membantu proses analisis kalian juga. Jadi sebenarnya proses manufacturing, testing, and evaluation itu baru terjadi setelah Anda defense gitu ya, setelah Anda defend proposal kalian. Jadi sebenarnya proses-proses ini adalah proses yang akan Anda lewati setelah Anda UTS gitu ya, jadi setelah defense proposal kalian masing-masing. Untuk manufacturing, testing, and evaluation, serta design report gitu ya, pertemuan kita nanti yang terakhir. Nah, jadi konsepnya seperti apa sih dalam proses manufaktur gitu ya? Jadi tentunya kalian kan butuh waktu untuk testing prototipe kalian, baik itu software maupun hardware gitu ya. Atau untuk mengetes gitu ya, sebenarnya sistem kalian ini cukup baik atau kurang gitu ya. Kalau kurang tuh bisa seperti apa. Nah, jadi untuk tes tentunya kalian butuh sebuah testing strategi dalam arti kalau kalian punya waktu dari UTS sampai UAS itu misalnya sekitar 3 bulan ya kalau saya nggak salah hitung. Nah dalam 3 bulan itu kalian ngapain aja gitu kan. Bulan pertama ngapain, bulan kedua ngapain, bulan ketiga ngapain. Termasuk pada reporting ya, karena reporting Anda butuh waktu lagi gitu. Jadi tentunya harus ada strategi sejak awal. Jangan sampai semua dikerjain di belakang gitu. Nah, saat Anda sudah memiliki strategi gitu ya, oke, kita udah punya strategi dalam 3 bulan kita ngapain, baru Anda bisa menentukan gitu ya, kira-kira nanti material joining methods-nya dalam arti kalau misalnya kalian main di hardware, kita kemarin bicara sifat modular gitulah ya, konsep modular. Jadi misalnya ada rekan-rekan kalian yang mengerjakan modul untuk fungsi A, ada yang mengerjakan modul untuk fungsi B dan lain-lain. Itu kira-kira untuk joiningnya kira-kira seperti apa gitu kan? Mau pakai apa? Gampangnya kan biasanya apakah Anda pakai paling gampang banget itu kan pakai selotip ya atau lakban gitu untuk joining satu sama lain, atau kalian pakai lem atau kalian pakai sekrup atau kalian pakai apa. Sementara kalau misalnya Anda pakai software berarti kalian menentukan tool-tool apa aja yang kira-kira kalian butuhkan. Dan jangan khawatir karena dalam proses pembuatannya ini kalian akan dibantu oleh rekan-rekan asisten nantinya gitu. Dan selanjutnya ketika desainnya sudah dibuat gitu ya, nah lalu berarti Anda masuk ke proses evaluasi. Dan dalam proses evaluasi ini tentunya kalian bisa tweak lagi desainnya gitu ya. Jadi kalau misalnya desainnya menurut Anda performanya kurang bagus di sini, coba diperbaiki di bagian apa, kira-kira seperti itu. Nah, ini adalah strategi manufaktur dan testingnya gitu ya. Nah, jadi jangan khawatir gitu ya, jangan takut kalau misalnya menurut Anda idenya kebesaran atau kalian bukan kalian bukan spesialis di bidang tersebut atau gimana, kalian selalu bisa minta tolong sama machinis, practical engineers, or local expert alias tukang gitulah ya. Jadi jangan takut untuk ngobrol sama misalnya tukang di dekat kos-kosan kalian gitu ya, atau misalnya tanya aja gitu kan sama ibu kos atau bapak kos gitu ya, Pak ada kenalan tukang nggak ya yang bisa bantuin ini gitu, karena mungkin mereka nggak punya konsep gitu ya, mereka tidak punya ide kita mau bikin apa, tapi pastinya mereka lebih berpengalaman dalam hal-hal praktis gitu ya.
kayak misalnya kalau kalian nggak berani malu gitu kan, nge-scrub itu kayak gimana segala macam, atau kalian nggak punya toolbox-nya, nah itu kalian bisa at least ngobrol gitu kan sama tukang. Kalau misalnya kalian pede tapi kalian nggak punya alatnya gitu kan ya, kalian nggak punya palu gitu kan, nggak punya obeng gitu, kantang segala macam, coba tanya ke sekitar gitu ya, misalnya ke bapak kos kalian, ibu kos kalian lah paling dekat gitu ya, itu bisa gitu kan dipinjem misalnya untuk proyek kalian. Kalau misalnya kalian software gitu kan, berarti paling tidak kalian ngobrol sama kakak kelas kalian gitu kan, nanti kalian akan ada asisten gitu, mereka bisa bantu gitu kan, kira-kira pakai ini gitu. Jadi jangan takut gitu ya, selalu bisa tanya, dan kalian juga bisa tanya ke dosennya, jadi bisa ke saya atau ke Pak Anjar, gampangnya seperti itu. Lalu take a leap of faith and begin manufacturing as soon as possible. Artinya apa? Artinya pasti ada ketakutan gitu ya untuk memulai mengerjakan dari konsep gitu ya, tapi memang harus ada momen di mana pokoknya oke, kita kerjain aja gitu kan ya. Itulah yang disebut dengan leap of faith gitu. Nah, jangan lupa untuk membagi responsibility ya, atau tanggung jawab. Jadi nanti kalau misalnya kalian kerjain cuma fokus satu bidang rame-rame, berlima berenam gitu ya, mungkin akan lama jadinya itu barang gitu. Jadi kalau bisa paralel, yang satu ngerjain apa, yang satu ngerjain apa, itu akan jauh lebih baik. Apalagi kalau kalian sudah jelas pembagiannya masing-masing itu ngapain, ya. Dan selain itu kalau misalnya kalian paralel gitu kan ya, misalnya udah jadi bareng-bareng, berarti kalian bisa langsung joining, tapi kalau misalnya salah satu jadi daripada yang lain, yang ini bisa bantuin yang lain juga gitu. Jadi sebisa mungkin pekerjaan paralel itu jauh lebih baik dibanding kalau misalnya kalian fokus satu-satu. Nah, lalu untuk detailed drawings gitu ya, misalnya kalian terutama mainnya di hardware gitu kan, nah jangan lupa diupdate kalau misalnya ada katakan ukuran kalian diubah gitu ya, tadi berapa senti jadi berapa senti gitu kan, lalu mungkin volumenya jadi berubah segala macam, itu detailed drawingnya selalu diupdate berdasarkan barang yang memang sudah kalian update selama berapa kali gitu kan ya. Nah, jadi jangan sampai detail drawing kalian tetap sama padahal barangnya udah beda gitu. Sama juga dengan software gitu ya. Kalau misalnya software, setidaknya misalnya kalian bikin aplikasi, itu kan berarti ada hierarki gitu ya. Ada barang-barang, ada pilihannya tuh apa aja gitu kan. Gampangnya kalau di software, well aplikasi marketplace gitu kan, ada apa sih? Ada pilihan untuk beli, ada pilihan untuk jual, ada pilihan untuk um, nyari gitu kan, nyari produk, terus habis nyari produk tuh kira-kira bakal nongol apa, pilihannya apa aja. Nah, jadi untuk hierarki pun misalnya sambil jalan kayaknya diubah, nah itu juga harus di up to date gitu hierarki beserta planningnya gitu ya, beserta flow chart-nya lah paling tidak. Jadi jangan lupa untuk detail desain itu juga up to date gitu ya, di update sesuai dengan apa yang kalian lakukan. Jadi jangan sampai misalnya ya itulah intinya ya, jangan sampai final produknya itu beda dengan final desainnya. Lalu bikin intermediate deadline gitu ya, dan enforce, dalam arti enforce itu tepati gitu kan ya. Itulah kenapa harus ada CEO, harus ada ketua gitu kan ya, dia yang ngecek bahwa ini udah sampai belum targetnya untuk setiap interim deadline. Interim deadline itu maksudnya deadline pertengahan lah. Memang deadline kalian UAS gitu ya, tapi sepanjang perjalanan dari UTS ke UAS, kira-kira apa yang kalian lakukan, itu kalian coba bikin gitu, karena kalau tidak seperti itu nanti malah nggak kekejar. Terutama intermediate deadline ini nanti kalian bisa buat dalam bentuk ngobrol sama asisten gitu, nantinya kalian akan dapat satu kelompok tuh satu asisten gitu ya, jadi satu asisten kurang lebih menghandle 3-4 kelompok nantinya. Jadi itu bisa dibicarakan dengan asisten ya. Ya, itu semua untuk manufacturing dan testing strategies. Nah, selanjutnya untuk proses manufaktur itu kira-kira seperti apa sih? Saya bikin skema aja ya. Pertama, tentunya kalian, ini kita main di hardware dulu, kalian siapin materialnya apa aja gitu kan ya. Nantinya materialnya butuh apa aja sih kira-kira ini segala macam. Dan tergantung kalian mau sampai mana, apakah sampai produk atau sampai ke desain produknya gitu ya. Nah, itu disiapkan kira-kira butuh materi apa aja, belanja apa aja, belanjanya di mana gitu kan ya, dan lain-lain.
Lalu joining methods gitu ya, kalau misalnya masing-masing udah jadi, nanti kalian joiningnya pakai apa gitu. Paling gampang kan tadi saya bilang ya, pakai lakban, pakai selotip, pakai tali gitulah. Kalau misalnya enggak, apakah pakai skrup atau pakai apa gitu. Misalnya kalian pengen bikin jadi engsel atau apapun itu. Jadi joining methods-nya. Dan terakhir adalah tools-nya gitu ya. Tools untuk joiningnya itu apa? Apakah kalian pakai toolbox atau kalian cuma butuh gunting gitu, gunting aja gitu kan. Kalau selotip lakban mah gunting aja, bahkan lakban tuh tangan aja gitu kan ya. Nah, itu barang-barang yang kalian perlu siapkan gitu sampai akhirnya jadi barang. Tapi kalau kalian main di software, berarti untuk material kalian siapin datanya. Data-datanya kira-kira butuh apa aja, download dari mana aja. Lalu selanjutnya untuk joining methods artinya proses gitu. Data ini kalian bakal apain, proses-prosesnya itu apa aja gitu kan ya. Sampai akhirnya kita juga lihat tools gitu. Karena untuk software pun kalian butuh tool. Nanti mungkin kalian akan berkenalan dengan Geographic Information System dari kakak-kakak kalian. Kalian akan belajar juga mungkin kalau kalian akan megang Google Earth Engine misalnya, atau tools-tools lain, misalnya kalian mau pakai programming Python gitu ya, skill kalian yang dipelajari di bukan pertemuan sih, perkuliahan semester kemarin gitu ya, itu silahkan gitu. Jadi ini kira-kira desain manufacturing proses dari awalnya banget gitu ya, jadi dari sangat-sangat besar, dari materialnya, dari kecil-kecilnya dulu, dari data-datanya dulu kira-kira apa aja, joining methods-nya, prosesnya kira-kira seperti apa, dan nanti tool-nya kira-kira kalian pakai apa aja. Nah, setelah kalian melewati proses manufaktur, kalian akan melaksanakan proses evaluasi gitu ya. Evaluasi itu apa sih? Jadi pertama itu adalah kita paling tidak mengukur satu metrik gitu ya. Metrik itu sebenarnya ukuran lah kira-kira. Jadi a measure of one or more quantities gitu. Jadi kayak misalnya kemarin paling gampang kan saya ngomong tong penampung hujan gitu ya. Berarti kita pengen metriknya misalnya volumenya gitu ya. Volume per waktu lah kira-kira itu ya. Jadi kayak itu saya rasa itu judulnya bisa dibilang debit gitu lah ya, debit airnya gitu. Nah, volume persatuan waktu itu kira-kira akan berapa? Kira-kira seperti itu metriknya. Nah, beberapa aturan untuk memilih metrik adalah dia harus bisa diukur dengan mudah gitu ya. Kalau misalnya volume gitu kan, mungkin kalau volume nggak langsung gitu ya, tapi kalian bisa lihat dari tingginya gitu kan ya. Jadi tinggi airnya aja nanti kalian baru hitung, karena kalian kan tahu ya, kalau kalian punya data tinggi air gitu ya di tong, kalian punya data luas alasnya, ya udah gitu kan, bisa bisa dihitung juga gitu kan volume tersebut. Jadi harus bisa diukur dengan mudah. Lalu dia harus continuously variable gitu ya. Jadi dia terus menerus bisa berubah gitu ya. Dalam arti kalau misalnya kalian ganti gitu ya ukuran tongnya gitu kan dengan diameter yang berbeda gitu ya, artinya ya metrik volumenya akan berubah juga gitu kan, karena dengan ketinggian yang sama, karena luas alasnya beda, mungkin dia akan apa sih namanya, metriknya juga, ukurannya juga akan berubah gitu. Dan dia nggak boleh bias, dalam arti bias itu nggak boleh kalian pokoknya pengen tujuannya seperti ini gitu ya. Terus habis itu kalian ngarahin entah gimana caranya biar metriknya mendekati tujuan kalian tersebut gitu. Nah itu tidak boleh seperti itu. Jadi variabilitasnya itu harus benar-benar independen gitulah ya kira-kira gitu. Jadi jangan mengarah ke satu desain yang paling baik langsung gitu ya, karena belum tentu itu yang paling baik gitulah. Nah, jadi itu saja sebenarnya untuk pertemuan kita hari ini, cukup singkat ya, cukup straightforward. Untuk lanjutannya kalian bisa coba baca di buku yang sudah saya supply gitu ya. Nah, untuk tugas kali ini sebenarnya lebih kepada tugas untuk membantu kalian juga gitu. Jadi yang pertama adalah kalian define knowledge gap dari tim kalian terhadap proyek yang ingin kalian jalankan gitu. Kira-kira apa aja sih yang belum kalian tahu gitu kan, dan kalian pengen belajar. Ini akan sangat membantu gitu ya untuk nanti terutama asisten-asisten yang akan membimbing kalian, karena nanti dari UTS sampai UAS kalian akan lebih banyak kontak dengan asisten. Nanti kalau misalnya asistennya tidak bisa jawab, baru nanti akan ke dosen gitu ya. Jadi pertama knowledge gap gitu ya. Jadi kalian tuh nggak bisa apa gitu. Lalu remaining questions gitu ya. Jadi kalian tuh
ada nggak sih pertanyaan-pertanyaan yang belum sempat disampaikan di kelas, tapi kira-kira akan membantu desain kalian gitu kan ya, itu silahkan ditulis juga. Nah, jadi silakan digabungkan ya tugasnya dikerjakan bersamaan dengan M07 yang kemarin kita bahas di hari Senin. Kalian upload di Edunext seperti biasa, paling lambat hari Rabu minggu depan ya, hari Rabu pagi, agar Rabu sorenya kita bisa diskusikan. Ya, jadi nanti kalian akan kumpulkan dua. Yang pertama adalah draft proposalnya, silahkan buat dalam PDF. Itu nggak perlu terlalu rapi ya. Jadi silahkan bikin sebisanya kalian bikin dulu gitu ya. Misalnya ada yang kalian bingung pun kalian kasih tanda aja masih belum tahu ini apa. Jadi ini bukan final proposal ya, tapi masih draft. Untuk apa? Untuk nanti saya bantu review gitu kan, agar nanti proposal kalian juga bagus. Kira-kira seperti itu ya. Lalu knowledge gap dan remaining question itu dipisah ya, jadi satu file sendiri. Itu minimum satu aja ya masing-masing. Tapi kalau kalian punya banyak, punya 5, 10 gitu silahkan. Tapi paling tidak satu knowledge gap dan satu remaining question. Paling tidak. Kalau misalnya lebih silahkan. Ya, saya rasa itu saja ya untuk pertemuan kita hari ini. Nanti di kelas kita akan membahas teknis UTS beserta pembahasan bagaimana caranya kalian membuat proposal gitu ya. Baik, kita ketemu lagi di kelas. Selamat belajar.